Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada KBM hari ini, Ibu akan membahas materi lanjutan mengenai lingkaran. Nah, pada materi lanjutan ini yang akan kita bahas, itu ada 3 poin ya. Yang pertama mengenai kuasa titik terhadap lingkaran atau kedudukan titik terhadap lingkaran. Lalu untuk poin keduanya, kita akan membahas mengenai jarak sebuah titik terhadap lingkaran. Dan yang terakhir yaitu kedudukan sebuah garis terhadap lingkaran. Oke, langsung kita simak aja ya pembahasannya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang kedudukan titik terhadap lingkaran, atau sering disebut sebagai kuasa titik. Nah, nanti cara kita menentukan kuasa titik terhadap lingkaran, langkah awalnya itu adalah dengan cara kalian tinggal substitusiin aja si titiknya ke lingkaran. Nah, nanti di sana kita bisa melihat nilai kuasa yang kita peroleh. Nah, maksudnya kayak gimana? Nih, di sini misalkan Ibu punya sebuah titik, anggaplah namanya itu titik A. Nah, titik A, di mana koordinat titik A ini kita sebut sebagai M, N. Nah, sekarang untuk kita ngecek titik terhadap lingkaran, langkahnya ini tergantung persamaan lingkarannya. Misal, nah untuk kasus yang pertama ini, jika si titiknya ada di dalam lingkaran, sehingga nantinya ketika titik ini kita akan substitusikan ke persamaan lingkaran. Anggaplah persamaannya itu X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dengan cara kita memasukkan si titiknya, maka diperoleh persamaan bahwa M kuadrat ditambah dengan N kuadrat. Nah, di ruas sebelah kanan kita anggap sebagai R kuadrat. Nah, nanti keadaan ketika hasil hitungan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, kalau di sininya sama dengan, artinya bahwa si titik A tadi berarti dia ada pada lingkaran. Nah, itu jika ruas kirinya sama dengan ruas kanan. Jadi, Ibu bisa tuliskan, misalkan pokoknya apapun yang ada di kiri itu sama dengan apapun yang ada di kanan. Misalkan di antara kalian, Bu, kalau saya pengennya persamaan umum lingkaran, bisa nggak? Bisa-bisa aja. Jadi, kalau misalkan persamaan umum lingkaran, di sini kita akan substitusikannya ke persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan AX ditambah dengan BY ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal cara ngeceknya, kita masukin si titik A, M, N tadi. Sehingga nantinya kita akan peroleh M kuadrat ditambah dengan N kuadrat ditambah dengan AM ditambah dengan BN ditambah dengan C. Nah, di sini yang harus kita ketahui adalah tandanya. Apakah tandanya ini lebih dari, sama dengan, atau kurang dari? Nah, jika tandanya di sini masih tetap sama dengan, nah berarti apa? Tadi, yaitu si titik A-nya artinya ada pada lingkaran. Nah, jadi nanti kalian dari kasus yang pertama ini tinggal simpulin ya, kalau cara yang paling gampangnya, ketika kita udah masukin titik, gimana caranya ruas kiri itu pasti sama dengan ruas kanan. Nah, ini artinya titiknya itu pasti terletak pada lingkaran. Itu untuk keadaan yang pertama. Nah, sekarang gimana kalau pas kita masukin si titiknya ya, tandanya itu bukan sama dengan. Nah, misalkan di sini untuk keadaan yang kedua, Ibu akan masukkan titiknya tetap aja, misalkan M, N. Berarti kalau misalkan persamaan lingkarannya ingin X dikurangi A kuadrat ditambah dengan Y dikurangi dengan B kuadrat sama dengan R kuadrat. Otomatis pas kita substitusikan, maka persamaan ini akan berubah menjadi M dikurangi dengan A kuadrat ditambah dengan N dikurangi dengan B kuadrat. Nah, di sini tandanya gimana? Kalau seandainya pas kita hitung, tanda yang ruas kiri terhadap ruas kanan, anggaplah lebih dari. Nah, sesuatu yang mengakibatkan si ruas kiri lebih dari ruas kanan, ini artinya bahwa titik A tadi terletak di luar lingkaran. Jadi nanti kalau kalian singkat,
A di luar lingkaran itu terjadi ketika apa? Ketika ruas sebelah kiri itu tandanya lebih dari ruas yang sebelah kanan. Sementara kalau yang disebut nilai kuasa apa? Nilai kuasa itu adalah hasil perhitungan tadi gitu. Pas kita masukin angkanya, hasilnya berapa? Itu yang disebut sebagai nilai kuasa. Nah, untuk gambarnya sendiri, di sini kalau si titiknya terletak pada lingkaran, berarti Ibu bisa gambarkan di sini ada lingkarannya. Nah, anggap aja titiknya nempel pada busur lingkaran. Boleh di atas sebelah sini titik A-nya, atau misalkan Bu, saya pengennya di bawah, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Yang jelas titik A-nya itu terletak pada lingkaran. Itu yang harus kalian ingat. Nah, sementara kalau dia ingin di luar lingkaran, maka ketika Ibu gambarkan, kalau dia di luar, ini ada lingkarannya. Nah, titiknya ada di luar, ya udah kita taruh misalkan titiknya sebelah sini. Nah, ini yang disebut si titik A berada pada luar lingkaran. Ini baru sampai ke 2 kasus. Nah, di sini untuk keadaan titik terhadap lingkaran itu ada 3 kasus ya. Nah, sekarang kita akan lanjutin ke bentuk yang ketiga. Nah, bentuk yang ketiga itu, misalkan si titik M, N ini kita akan substitusikan, bebas ya, sama kayak tadi, boleh ke bentuk persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 atau pusatnya di A, B, atau boleh ke persamaan umum lingkaran. Nah, di sini Ibu contohin, misalkan kita akan substitusikan dia ke persamaan umum lingkaran, yaitu ke X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, nantinya ketika kita substitusikan, maka akan diperoleh M kuadrat ditambah dengan N kuadrat ditambah dengan AM ditambah dengan BN ditambah dengan C. Nah, di ruas kanannya kita bikin 0. Nah, sekarang kalau seandainya pas kita hitung, ternyata ruas yang sebelah kiri itu tandanya ternyata kurang dari si hasilnya itu, dari ruas yang sebelah kanan. Nah, keadaan yang menyebabkan bahwa ruas sebelah kiri dia kurang dari ruas sebelah kanan, nah inilah yang disebut si titik A. Nah, titik A-nya itu terletak di dalam lingkaran. Jadi kalau Ibu gambarin, misalkan di sini ada lingkarannya. Nah, ini lingkarannya. Lalu titiknya misalkan ada di sebelah sini. Ini titik A-nya. Nah, ini yang disebut bahwa A itu terletak di dalam lingkaran. Jadi, pada materi kuasa titik ini sebenarnya inti utamanya itu cuma ada 3, yaitu keadaan ketika si A-nya itu terletak pada lingkaran tadi, kalau pas kita masukin si titiknya ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanan. Lalu yang kedua, ketika si titiknya itu ada di luar. Nah, kalau ada di luar artinya apa? Pas kita masukin ke dalam lingkaran, maka nantinya ruas kiri itu akan lebih dari ruas kanan. Dan yang terakhir, tadi ketika kita masukin, maka ruas kirinya dia akan lebih kecil daripada ruas yang di sebelah kanan. Itu ketika titik A-nya terletak di dalam lingkaran. Nah, agar kalian lebih paham, setelah ini Ibu akan berikan contoh soalnya. Nah, sekarang di sini Ibu berikan contoh soal. Contoh soal yang pertama itu kalian diminta menentukan kuasa titik minus 2,3 terhadap lingkaran yang berpusat di 5,-4 dan berjari-jari 3,2. Nah, di sini biar lebih jelas, langkah awalnya tentunya kita harus membuat dulu persamaan lingkarannya. Jadi di sini karena tadi pusatnya udah ada, jangan lupa ya pusat itu adalah A kecil sama B kecil. Kita akan substitusikan. Berarti ingat rumusnya. Ada X dikurangi dengan A kecil kuadrat ditambah dengan Y dikurangi B kecil kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita buat dulu persamaannya. Berarti jadi X dikurangi 5 kuadrat ditambah dengan Y dikurangi negatif 4 kuadrat sama dengan 3 akar 2 kuadrat. Sehingga diperolehlah persamaan lingkarannya X min 5 kuadrat ditambah dengan Y tambah 4 kuadrat sama dengan 18. Nah, ini baru persamaan lingkarannya.
Nah, sekarang untuk kita mengetahui kuasa titiknya, ingat, langkahnya itu adalah dengan cara kalian tinggal substitusiin aja. Titiknya anggaplah titik A. Nah, titik A ini kita akan masukkan ke dalam persamaan tadi. Titiknya minus 2,3. Jadi, kita gantiin nilai dari X-nya. Nilai X-nya kita ganti dengan minus 2 dikurangi 5 kuadrat ditambah dengan 3 tambah 4 kuadrat. Nah, di sini yang akan kita cari tandanya gimana terhadap 18. Kita hitung dulu. Minus 2 minus 5 berarti kan min 7. Min 7 dikuadratin berarti jadi 49. Lalu 3 tambah 4 itu adalah 7 juga. Dikuadratkan berarti 49. Nah, logikanya kan 49 ditambah 49-nya itu udah 98 ya. Otomatis dia lebih dari 18. Nah, keadaan yang mengakibatkan bahwa ruas kiri lebih dari ruas kanan adalah ketika titik A-nya itu terletak di luar lingkaran. Ibu tulisin lingkarannya kayak gini. Nah, ini untuk contoh soal gimana cara kita menentukan kuasa titik terhadap lingkaran. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Di contoh soal nomor 2 ini ada titik, di mana titiknya itu adalah A,3. Nah, di sini kalian diminta mencari batasan nilai dari A kecil agar si titik itu pertama keadaannya ada di dalam lingkaran, lalu yang kedua pada lingkaran, dan yang terakhir ada di luar lingkaran. Oke, sekarang kita kerjakan dulu yang A. Nah, untuk yang A, karena yang diminta adalah di dalam lingkaran, kita langsung tahu bahwa ketika si titik yang diketahui ini, nih ya, kita substitusikan kepada lingkaran, karena di dalam artinya tandanya itu harus kurang dari. Berarti kita tinggal langsung substitusiin aja. Menjadi A dikurangi 5/2 kuadrat ditambah dengan 3 kurangi 2 kuadrat, tandanya ingat harus kurang dari 53/4. Setelah itu ini kita uraikan, berarti diperoleh A kuadrat dikurangi dengan 5A ditambah dengan 25/4. Lalu 3 dikurang 1 kan 1, dikuadratin dia tetap 1. 1 itu ingat, yaitu 4/4. Nah, dikurangi dengan 53/4 harus kurang dari 0. Dari sini kita peroleh ada A kuadrat dikurangi dengan 5A. Nah, 25 tambah 4 itu berarti 29. 29 kurangi 53 itu adalah negatif dari 24/4 yang kurang dari 0. Nah, 24/4 itu kan bisa kita hitung ya. Berarti dari sini kita dapat A kecil kuadrat dikurangi 5A dikurangi 6 kurang dari 0. Nah, setelah ini kita tinggal faktorkan sehingga diperoleh A dikurangi 6 dikali dengan A ditambah dengan 1. Artinya kita peroleh pembuat nolnya ada 6 dengan ada minus 1. Jangan lupa kita buat garis bilangannya. Berarti garis bilangannya itu bisa minus 1, lalu di sini ada 6. Setelah itu kita uji titik, Ibu ambil titik 0. Nah, kalau di sini A-nya 0, berarti kan 0 dikurangi 6, berarti menjadi negatif. Lalu 0 tambah 1 berarti jadi positif. Nah, minus dikali positif berarti jadi minus. Sehingga yang di tengah ini minus, ini plus, yang ini plus. Yang diminta adalah kurang dari 0, berarti yang masuk itu yang ini, yang negatif. Nah, dari sini kita dapat deh bahwa batas nilai A yang memenuhinya adalah min 1 kurang dari A kurang dari 6. Ini untuk kasus yang A. Nah, sekarang gimana kalau untuk kasus yang B? Yang B itu ingin sama dengan. Nah, sebenarnya karena A, B, C itu sebenarnya cuma setipe ya, tapi cuma beda tanda doang. Jadi untuk yang B, Ibu bisa langsung ambil dari bentuk yang terakhir. Bentuk yang terakhir itu maksudnya yang pemfaktoran ini ya. Nah, dari pemfaktoran ini kita ganti aja tandanya. Berarti karena tadi A-nya itu terletak pada lingkaran. Nah, maka A dikurangi 6 dikali dengan A plus 1
di sini harus sama dengan 0. Sehingga langsung kita peroleh nilai A-nya sama dengan 6 atau nilai A-nya sama dengan minus 1. Itu untuk poin yang B. Nah, sekarang untuk poin yang C pun sebenarnya bisa langsung dapat dari garis bilangan yang tadi. Jadi untuk poin yang C, kan titik A-nya itu ingin terletak di luar lingkaran. Otomatis hasil pemfaktoran A minus 6 dikali dengan A plus 1 itu harus lebih dari 0. Nah, dengan cara yang sama kayak tadi, kita kan udah bikin tuh garis bilangannya di poin A. Berarti di sini ada min 1, ada 6, dan tandanya sampai sini sama ya. Cuman karena yang diminta lebih dari 0, artinya yang kita ambil sebagai penyelesaian adalah yang positif. Nah, dari sini baru kesimpulannya yang agak beda, yaitu nilai A-nya kurang dari min 1 atau A-nya lebih dari 6. Ini untuk keadaan yang C. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Pada contoh soal nomor 3 ini ditambahin ya si soalnya. Jadi yang ditanyakan itu bukan mengenai kuasa titiknya, tapi yang ditanya adalah jarak titik N yang mungkin kalau si titik N tadi terletak pada lingkaran. Nah, maksudnya kayak gimana? Jadi langkah awal kan kata kuncinya itu ada di kata-kata dia terletak pada lingkaran. Sehingga kalau kita substitusikan titik N T, 2T ke persamaan lingkaran X min 2 kuadrat ditambah dengan Y plus 5 kuadrat. Nah, tandanya nanti harus sama dengan. Nah, sekarang kita masukin. Berarti jadi T dikurangi 2 kuadrat ditambah dengan 2T ditambah 5 dikuadratkan itu harus sama dengan 18. Sekarang kita uraikan, maka diperoleh T kuadrat dikurangi dengan 4T tambah 4 ditambah dengan 4T kuadrat ditambah dengan 20T ditambah 25 dikurang 18 sama dengan 0. Di sana ada T kuadrat ditambah dengan 4T kuadrat, berarti menjadi 5T kuadrat. Lalu negatif 4T ditambah dengan 20T, berarti menjadi 16T. Nah, sementara ada 4 tambah 25, yaitu 29. 29 ingin dikurangi dengan 18, berarti menjadi positif 11, sama dengan 0. Nah, setelah ini kita tinggal faktorkan. Berarti jadi 5T dengan T, lalu di sini 1 dan di sini 11. Biar jadi 16, maka tandanya harus positif. Nah, dari sini kita dapat dua kemungkinan nilai T. Yang pertama, T-nya negatif dari 11/5, dan yang kedua, nilai T-nya adalah minus 1. Nah, setelah dapat nilai T-nya ini, kita bisa dapat titiknya. Nih, untuk T yang pertama ya, ini kita kasih nama T1, ini T2. Nah, berarti di sini kita akan peroleh N1. N1-nya berarti jadi min 11/5, 2T. 2T itu berarti minus 22/5. Nah, selanjutnya untuk N yang kedua, nih N2-nya jadi minus 1, minus 2. Nah, sekarang yang diminta oleh soal itu adalah jarak dari kedua titik yang mungkin. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, artinya kan kalau misalkan di sini ada lingkaran, anggaplah misal di sini dia N1, di sini dia N2. Kita disuruh nyari jarak yang mungkin antara kedua titik. Nah, maka dari itu kita akan gunakan rumus jarak antar dua titik. Yaitu di sini jaraknya Ibu lambangkan dengan harga mutlak ya. Harga mutlak N1, N2. Nah, sama dengan akar dari Ibu kasih nama aja ya. Di sini X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah dengan Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Sekarang kita tinggal substitusiin. X1-nya adalah minus 11/5. Lalu X2-nya adalah minus 1. Nah, langsung di sini Ibu samakan penyebutnya, berarti menjadi positif dari 5/5. Lalu dikuadratkan. Ditambah dengan Y1-nya minus 22/5, lalu dikurangi dengan Y2. Y2-nya adalah minus 2.
yang kalau kita samakan penyebutnya berarti menjadi positif dari 10/5, lalu jangan lupa dikuadratkan. Nah, dari sini kita hitung, maka diperoleh minus 11 tambah 5 itu adalah minus 6. Minus 6/5 kita kuadratkan berarti jadi 36/25. Nah, setelah itu ada minus 22 tambah 10, berarti menjadi minus 12/5 dikuadratkan. Nah, 12 dikuadratkan kan itu 144, lalu 5 dikuadratkan 25. Nah, jadi dari sini kita peroleh akar 36 tambah 144, yaitu jadi 180 ya. 180/25. Nah, tinggal kita ingat-ingat. 180 itu berarti kan 36 kita kali dengan 5 ya. Jadi ini biar lebih mudah, Ibu akan tulis dulu. Ini jadi 36, Ibu kaliin dengan 5/25. Sekarang kita tinggal akarin. Akar 36 itu 6, lalu akar 25, 5. Nah, akar 5-nya nggak bisa, berarti udah deh. Jadi jawabannya adalah 6/5 akar 5. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya mengenai jarak titik terhadap lingkaran. Nah, keadaan jarak titik terhadap lingkaran ini nantinya biasanya muncul jarak terdekat ataupun jarak terjauh. Nah, di sini ada 3 kondisi ya, tergantung si titiknya itu ada di mana. Apakah terletak pada, terletak di luar, ataukah terletak di dalam lingkaran. Nah, oke, sekarang kita lihat dulu untuk kasus yang pertama. Nah, kasus yang pertama itu kalau titiknya, anggap aja titik A ya. Anggap aja titik A ini terletak pada lingkaran. Nah, kalau titiknya terletak pada lingkaran, otomatis kalau kita gambarkan, di sini ceritanya ini lingkaran. Nah, si lingkarannya itu ada titiknya. Misal Ibu mau titiknya sebelah sini. Nah, ini adalah titik A. Nah, kalau kita lihat, kan titiknya itu ingin nempel pas banget di busur lingkaran ya. Jadi boleh di sini, mau di sini. Yang jelas dia terletak pada busur lingkaran. Sehingga kalau kita lihat, titik ini nggak punya jarak terhadap lingkaran. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jarak titik A itu sama dengan 0 terhadap lingkaran. Kenapa? Karena tadi keadaannya, bahwa si titiknya itu udah jelas nempel pada busur lingkaran, dia sama sekali tidak memiliki jarak. Ini kalau titiknya terletak pada lingkaran. Nah, sekarang untuk kasus yang kedua. Kalau kasus yang kedua, misalkan Ibu ambil jika titik A, nah misalkan titik A-nya terletak di dalam lingkaran. Nah, kalau titiknya terletak di dalam lingkaran, misalkan gini, ini Ibu punya lingkaran, ini ceritanya lingkaran. Nah, terus kita punya titik. Titiknya T misalkan sebelah sini deh. Ini dia. Ini adalah titik A-nya. Nah, itu titiknya terletak di dalam ya. Lalu, kita ingat unsur pada lingkaran itu kan kita punyanya kalau nggak jari-jari ya pusat gitu. Misalkan lingkaran ini punya pusat. Pusatnya di sini. Ini titik P, pusat. Terus pada busur lingkaran di sini Ibu kasih titik bantu untuk menghitung. Anggap aja di sini ada titik C misalkan, lalu di sini titik B. Ini penamaan titik bebas ya. Yang harus kalian pahami adalah konsep cara nyarinya. Terus yang harus kita ingat, unsur pada lingkaran itu kan dia ada yang disebut jari-jari. Jari-jari itu adalah jarak dari titik pusat ke busur lingkaran. Berarti ini adalah R. Dan dari P ke B juga sama ya, sama-sama R. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah jaraknya. Jaraknya kita bagi dua dulu. Yang pertama, kita akan mencari jarak terdekat. Nah, kita lihat jarak terdekat pada gambar ini, otomatis kalian bisa lihat jarak yang paling kecil ya, yang terdekat itu. Yang Ibu kasih garis jarak terdekatnya ini Ibu akan kasih garis putus-putus misalkan. Nah, kita lihat jarak A ke C dengan jarak dari A ke B. Kalian bandingin. Misalkan ini A ke B. Nah, kira-kira deketan mana?
Otomatis kan logikanya ya pasti deketan dari A ke C dong. Nah, berarti jarak terdekatnya di sini Ibu akan lambangkan dengan jarak A ke C. Nah, setelah itu kita disuruh nyari jarak A ke C. Logika, jarak A ke C ini kan bisa kita hitung dengan cara jari-jari ini kita kurangi dengan jarak dari pusat ke titik A. Sehingga bisa Ibu tuliskan bahwa jarak AC atau jarak terdekat sama dengan jari-jari yang dikurangi jarak dari P ke A. Nah, jaraknya di sini dilambangkan seperti biasa dengan harga mutlak. Jadi ada P ke A. Nah, ini adalah rumus untuk jarak terdekat. Cuman yang jadi masalah di sini ada jarak P ke A. Nah, jarak P ke A ini kan artinya adalah jarak antar dua titik ya, yang bisa kalian cari dengan akar dari X titik P dikurangi X titik A dikuadratkan ditambah dengan YP dikurangi YA kuadrat. Ini adalah cara nyari jarak dari P ke A. Nah, sekarang setelah kita peroleh rumus jarak terdekat, kalian lihat untuk jarak terjauhnya. Nah, lihat, untuk jarak yang paling jauh, otomatis adalah jarak dari titik A ke titik B. Nah, tinggal dilihat. Kalau jarak dari A ke B kan logikanya adalah jari-jari alias P ke B yang ditambahkan dengan jarak dari P ke A. Jadi, bisa Ibu tulisin dengan R yang ditambah jarak P ke A. Nah, ini adalah rumus untuk jarak terjauh ketika titiknya terletak di dalam lingkaran. Nah, lalu rumus dari PA-nya gimana? Ya, sama aja kayak tadi. Jadi, PA ini bisa dicari dengan rumus jarak antar dua titik. Ini untuk kasus yang kedua. Nah, sekarang kita akan lihat untuk kasus yang ketiga. Nah, kasus ketiga itu jika titiknya, nah di sini jika titiknya, titik A, terletak di luar lingkaran. Jadi kalau Ibu gambarkan, misalkan di sini ada sebuah lingkaran, ini ceritanya lingkaran. Lingkaran ini dia punya titik tapi pengen di luar. Berarti anggap aja titiknya di sebelah sini lah ya. Ini titik A. Nah, sekarang gimana cara mencari kaitannya? Kita ingat dulu ya. Yang kita butuhin adalah titik pusat untuk membantu. Ini ada titik pusat. Nah, terus kita ingat jarak dari pusat ke setiap busur pada lingkaran itu disebut sebagai jari-jari. Nah, di sini Ibu mau tarik jari-jarinya dari P ke busur yang ini. Nah, terus Ibu akan tarik juga. Ini anggap titik potongnya titik B deh. Terus Ibu akan tarik dari B ke A. Otomatis di sini, kalau gambarnya betul ya, ini Ibu gambarnya nggak rapi, dia harus tegak lurus. Kenapa? Karena garis AB itu dia adalah garis singgung terhadap lingkaran, makanya dia harus tegak lurus. Nah, di sini untuk membantu, Ibu akan hubungkan juga titik P ke titik A. Jadi kalau kita hubungin, nah ternyata terbentuklah sebuah segitiga yang siku-siku. Di mana kita tahu B ke B itu adalah jari-jari. Lalu kalau di sini kita kasih nama titik C, maka P ke C juga adalah jari-jari. Nah, sekarang kita akan cari jaraknya. Nah, kita cari yang pertama untuk jarak terdekat. Nah, jarak terdekat di sini kalian lihat, ingat ya, patokannya adalah titik A. Nah, jarak terdekat ataupun jarak terjauh nggak bisa misalkan kalian pas lihat gambar ini, Bu, paling jauh dari A ke P dong. Ingat, titik P itu tidak terletak pada lingkaran. Jadi dia P itu hanya bagian pusat gitu. Sementara yang harus kita cari itu adalah jarak ke unsur lingkarannya, ke busurnya maksud Ibu. Nah, berarti jarak yang paling dekat bisa dilihat pada gambarnya adalah jarak dari titik A ke titik C. Di mana bisa kita cari dengan cara mengurangkan jarak dari titik P ke A kalau kita kurangi dengan jari-jari atau dikurangi dengan jarak P ke C. Nah, kita harus tahu P ke C itu jari-jari karena titik C itu nggak pernah diketahui di soal ya. Itu hanya penamaan untuk membantu. Nah, jadi di sini kita udah dapat rumus untuk jarak terdekat. Nah, si jarak P ke A itu bisa dicari dengan rumus jarak antar dua titik
yang telah tadi diberikan ya di rumus sebelumnya. Selanjutnya, sekarang kita akan lihat jarak terjauh. Nah, untuk jarak terjauhnya, kita lihat otomatis adalah jarak dari A ke B. Nah, kita lihat, karena di sini dia adalah sebuah segitiga siku-siku, maka berlaku Pitagoras ya. Nah, Pitagorasnya kita bisa cari bahwa jarak AB dikuadratin itu sama aja dengan jarak sisi terpanjang atau sisi miring, yaitu P ke A dikuadratin, yang kita kurangi dengan jarak P ke B, yaitu jari-jari dikuadratin. Sehingga kita dapat bahwa jarak AB itu sama dengan akar dari jarak titik P ke A dikuadratin dikurangi dengan R kuadrat. Ini adalah rumus jarak terjauh. Nah, di sini harus kalian ketahui ya, tadi Ibu di awal udah menyinggung bahwa yang namanya jarak terjauh itu kan AB. Sementara garis AB ini disebut sebagai garis singgung. Ingat ya, ini namanya adalah garis singgung. Sehingga AB di sini boleh kita sebut dengan jarak terjauh atau panjang dari garis singgung. Karena nanti di soal kadang ada yang ditanyanya adalah tentukan panjang dari garis singgung. Nah, untuk lebih memahami materi mengenai jarak titik terhadap lingkaran, di sini Ibu berikan contoh soal. Yang pertama, hitunglah jarak terdekat dan terjauh dari titik 2,4 ke lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 6x dikurangi 4y tambah 4 sama dengan 0. Nah, untuk menjawab jenis soal ini, yang harus kalian perhatikan adalah step by step-nya ya. Nah, jadi step yang pertama ketika kita diminta mencari jarak adalah kalian tentukan dulu kuasa titiknya. Titiknya ini apakah terletak di dalam, terletak pada, atau di luar lingkaran. Nah, caranya sama kayak tadi. Jadi, di sini kita akan masukin. Ibu tulisnya biar pendek, cek titik gitu ya. Nah, di sini cek titik, titiknya tadi adalah 2,4 yang akan kita substitusiin ke x kuadrat tambah y kuadrat tambah 6x dikurangi dengan 4y tambah 4 sama dengan 0. Nah, kita ganti nilai x-nya dengan 2 dan y-nya dengan 4. Berarti ada 2 kuadrat, yaitu 4, lalu ada 4 kuadrat, berarti 16, lalu ditambah 6 kali 2, berarti 12, dikurangi dengan 4 kali 4, jadi 16, ditambah dengan 4. Nah, di sini tandanya gimana terhadap ruas sebelah kanan. Kalian lihat, di sini ada 16 dikurangi dengan 16 berarti habis. Nah, pas kita hitung di sini, 4 tambah 12 kan 16. 16 tambah 4 berarti 20. Jadi 20 lebih dari 0. Nah, artinya kita simpulin, anggap ya nama titiknya tadi titik A. Berarti titik A 2,4 ini terletak di luar lingkaran. Itu step yang pertama. Nah, sekarang untuk step yang kedua, kita butuh mencari pusat dengan jari-jari. Nah, ingat, pusat itu rumusnya adalah minus setengah A besar dan minus setengah B besar. A besarnya apa? Nah, ini dia A besar. A besarnya adalah 6, lalu B besarnya adalah minus 4, dan C besarnya adalah positif 4. Nah, sekarang kita masukkan. Berarti dapat pusatnya minus setengah dari 6 dengan minus setengah dari minus 4. Nah, jadi dari sini kita simpulkan pusatnya adalah negatif 3,2. Nah, selanjutnya, step selanjutnya adalah cari jari-jari. Ingat, rumus jari-jari itu ada 2 ya. Kalian boleh pilih salah satu. Kalau Ibu di sini, karena tadi udah nyari pusatnya, Ibu mau pakai rumus yang A kecil kuadrat tambah B kecil kuadrat dikurangi dengan C besar. Nah, sehingga di sini kita akan peroleh R-nya sama dengan A kecilnya berarti yang minus 3 ya. Ini adalah A kecil, ini adalah B kecil. Minus 3 dikuadratin berarti jadi 9. Lalu 2 dikuadratin jadi 4. Dikurangi dengan C. C-nya positif 4. Nah, jadi jari-jarinya adalah akar dari 9 atau sama dengan 3. Nah, sekarang setelah dapat pusat, jari-jari, lalu kuasa titik,
langkah selanjutnya kita akan tentukan jarak dari pusat ke titiknya. Titiknya 2,4 ya, ingat-ingat dulu. Nah, langkah selanjutnya kita akan cari jarak pusat ke titik A 2,4. Nah, tadi ingat kita udah dapat pusat ya. Pusatnya itu adalah min 3,2. Berarti cara nyari jarak P ke A itu adalah akar dari X titik P dikurangi X titik A kuadrat ditambah dengan YP dikurangi YA kuadrat. Nah, dari sini kita masukin. Berarti akar dari, nah, X titik P adalah minus 3. Dikurangi X titik A adalah 2, kita kuadratin. Lalu ditambah dengan Y titik P-nya 2 dikurangi dengan 4 dikuadratin. Berarti kita dapat jarak dari P ke A-nya adalah akar minus 5 dikuadratin jadi 25. Lalu 2 dikurangi 4, itu minus 2 dikuadratin berarti jadi 4 ya. Nah, dari sini kita dapat jarak dari P ke A-nya sama dengan akar dari 29. Nah, setelah itu, kita baru tentukan jarak terdekat dengan jarak terjauhnya. Nah, misalkan Ibu tentukan di sebelah sini aja ya, kayaknya cukup. Nah, kita tentukan di sini. Untuk jarak terdekatnya dulu. Nah, berarti kan kalau kita nyari jarak terdekat, sama dengan, tadi ingat, jarak terdekat itu adalah jarak dari P ke A yang kita kurangi dengan jari-jari. Ya udah, berarti kita peroleh. Jarak dari P ke A-nya tadi adalah akar dari 29. Sementara jari-jarinya adalah 3. Jadi jawabannya itu tinggal akar 29 dikurang 3. Udah ini udah nggak bisa diapa-apain. Jadi akar 29 dikurangi dengan 3, udah deh beres. Karena akar 29 dikurangi 3, udah nggak bisa kita sederhanain. Nah, setelah dapat jarak terdekat, langkah selanjutnya kita tentuin jarak terjauh. Nah, jarak terjauhnya ingat tadi ya, pakai Pitagoras. Jarak terjauhnya itu berarti kan sama dengan sisi miring kuadrat, di mana sisi miringnya itu adalah jarak P ke A. Dikuadratin, ini lupa pakai akar. Lalu kita akan kurangi dengan jari-jari kuadrat. Jadi kita dapat akar, P ke A itu tadi akar 29. Kita kuadratin, berarti akarnya hilang. Lalu R kuadrat, berarti dikurangi 9. Jadi jaraknya itu adalah akar dari 20, atau sama dengan 2 akar 5. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, untuk kedudukan garis terhadap lingkaran ini, nanti ada 3 kasus. Kasus yang pertama dulu, anggap di sini Ibu punya sebuah lingkaran. Lingkarannya ini, dia dipotong oleh sebuah garis. Nah, kayak gini. Karena dia dipotong oleh sebuah garis, dan dipotongnya di 2 titik. Anggaplah ada titik A dengan titik B. Nah, keadaan seperti ini ya, ketika lingkaran dipotong oleh garis, maka nantinya nilai dari diskriminannya harus lebih dari 0. Nah, diskriminan ini kita akan peroleh dari hasil persamaan kuadrat yang dibentuk dari persamaan garis yang disubstitusikan kepada persamaan lingkaran. Nah, ini ingat ya, untuk keadaan pertama ketika garisnya, Ibu tulis aja, ketika garisnya memotong lingkaran di 2 titik. Di 2 titik. Nah, sekarang keadaan yang kedua. Kalau keadaan yang kedua, misalkan di sini Ibu punya lingkaran. Nah, si lingkaran ini sekarang dia masih dipotong oleh sebuah garis.
tapi dipotongnya hanya di satu titik. Nah, jadi gini, titik potongnya ada di titik A. Nah, kalau keadaannya seperti ini, maka diskriminannya itu pasti sama dengan 0. Nah, diskriminan yang sama dengan 0 ini akan dipenuhi, tadi ingat ya, ketika garis memotong lingkaran, tapi hanya di satu titik. Atau nama lainnya adalah menyinggung lingkaran. Nah, nanti ini akan menjadi kata kunci pada soal. Nah, untuk yang bentuk ketiga, misalkan di sini Ibu punya sebuah lingkaran, lalu sebuah garis. Nah, garis sama lingkarannya ya udah, mereka nggak ada hubungan sama sekali, misalkan kayak gini. Nah, keadaan yang seperti ini nanti akan diperoleh ketika nilai dari diskriminannya kurang dari 0. Atau bisa kita katakan bahwa garis tidak memotong atau tidak menyinggung lingkaran. Nah, ini untuk 3 kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, agar kalian paham mengenai kedudukan garis terhadap lingkaran, di sini Ibu berikan contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya, di sini ada garis Y sama dengan N dikurangi X. Kata kuncinya dia menyinggung lingkaran. Ingat ya, step awalnya itu kalian harus substitusikan garis Y sama dengan N min X pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8. Berarti menjadi X kuadrat ditambah dengan N dikurangi X kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0. Jadi diperoleh X kuadrat ditambah dengan N kuadrat dikurangi dengan 2NX ditambah dengan X kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, di sini kita susun persamaan kuadratnya sehingga diperoleh 2X kuadrat dikurangi dengan 2NX ditambah dengan N kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, setelah kita peroleh persamaan kuadrat hasil dari penggabungan garis pada lingkaran, langkah selanjutnya tadi, lihat kata kuncinya, dia menyinggung lingkaran. Berarti kalau menyinggung lingkaran, artinya diskriminannya harus sama dengan 0. Nah, ingat, diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat minus 4AC sama dengan 0. Nah, di sini mana sebagai B-nya, mana A-nya, mana C-nya? Kita lihat di sini nih. Ini adalah A, lalu minus 2NX itu adalah B, dan N kuadrat min 8 itu adalah C. Nah, sehingga di sini kalau kita substitusikan, diperoleh negatif 2N dikuadratkan dikurangi 4 kali 2 dikali N kuadrat minus 8 sama dengan 0. Nah, di sini kita tinggal hitung, maka diperoleh 4N kuadrat dikurangi dengan 8N kuadrat, lalu ditambah dengan 8 kali 8 ya, berarti 64 sama dengan 0. Nah, di sini ada 4N kuadrat, kita kurangi dengan 8N kuadrat menjadi negatif 4N kuadrat ditambah dengan 64 sama dengan 0. Lalu kedua ruas, Ibu akan bagi dengan minus 4, sehingga diperoleh N kuadrat minus 16 sama dengan 0. Kita tinggal faktorkan menjadi N plus 4 dikali dengan N minus 4 sama dengan 0. Jadi N-nya bisa negatif 4 atau N-nya sama dengan 4. Nah, di sini karena yang diinginkan N-nya itu tadi terletak pada kuadran 1, maka nilai N yang memenuhi adalah N sama dengan 4. Oke, cukup sekian KBM hari ini. Jika ada pembahasan atau materi yang kalian kurang pahami, kalian boleh tanyakan pada kolom komentar atau boleh kalian tanyakan di KBM berikutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.